bulan puasa bukan cuma gaji dong. Begitu saya bilang. Pasti ada THR. Berani nggak saudara tiban-tibanan sekalian? Bukan cuma gaji yang saudara lewatkan, tapi juga THR. Udah tuh, jamaah makin selonjoran tuh. Iya. Iya, itu. Dadah. Saya agak-agak terharu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ternyata di bulan suci Ramadan telah melahirkan banyak orang-orang yang hebat. Ada satu cerita tentang seorang hamba Allah yang merelakan seluruh jatah hari rayanya untuk hamba Allah yang lain. Berbeda sekali dengan kita yang lebih dahulu membeli pakaian untuk kita, untuk suami ibu, untuk istri bapak, untuk anak kita. Keluarga yang satu ini dia redokan untuk orang lain. Bahkan sampai-sampai dia tidak menyisakan satupun kue untuk tamu dia di hari raya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah tahu apa yang terjadi. Kisah ini memang bukan kisah hari raya ini, tapi kisah hari raya sebelumnya. Karena hari raya ini saya belum dapat testimoni. Jadi kalau saudara-saudara memiliki testimoni baru untuk hari raya ini, saya ceritakan kepada pemirsa Nikmat Sedekah, silakan kirimkan ke www.wisatahati.com atau hadirlah di TPI untuk sama-sama bercerita tentang keajaiban-keajaiban bersedekah. Nah, kisah ini bukan kisah hari raya ini, tapi kisah hari raya tahun-tahun sebelumnya, di mana tiba-tiba keluarga ini ditunjuk sebagai hari tempat ngumpulnya keluarga besar dia. Lah kan ini masalah, Pak. Betul nggak? Apa masalahnya? Nggak ada lagi jamuan. Habis sudah. Ketika diberitahu, Fulan, keluarga kita akan ngumpulnya di rumah kamu loh. Si Mbah akan datang juga ke rumah kamu sehingga semua ngumpul di rumah kamu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kurang-kurang percaya dengan Allah, kemarin kan kita sudah belajar nih selama sebulan penuh, selama di bulan puasa belajar tentang malaikat, toh? Dia akan ngomong seperti ini kalau kurang-kurang iman. Oh boleh aja, tapi maaf ya, udah nggak ada kue nih karena kita nggak sempat lagi beli kue, tahu nggak duitnya saya sedekahin. Itu kalau begitu ceritanya hilang tuh keberkahannya tuh. Dengan gagah, dengan senyuman, dia terima apa dia bilang? Ahlan wa sahlan, wa marhaban. Silakan, saya senang sekali kalau saudara-saudara akan ngumpul di rumah saya. Itu ya si suami istri ini ketika mengiyakan bingung. Aduh, pinjam kemana nih untuk menjamu mereka semua. Tapi keluarga ini keluarga nikmatnya sedekah, pantang utang ya. Ada Allah. Kita sudah belajar gimana caranya. Cukup dengan sholat, mengadukan semua apa yang kita keluhkan kepada Allah lewat doa. Sedekahnya sudah dilakukan, tinggal mintanya. Tibalah saatnya hari raya, datang ini sebelum hari raya, utusan. Utusan apa? Dikirim koki satu, berikut bahan-bahan masakan. Dalam keadaan bingung, si keluarga ini nanya, ini bahan-bahan satu mobil ini buat siapa? Kan besok mau datang tamu. Besok mau datang tamu, kita memang diutus sama keluarga Anda untuk masak. Rupanya dipesan catering. Sehingga besoknya itu, makanan siap saji bukan ukuran duit dia, Pak. Tapi ukuran duit orang yang bayar catering. Lain kan? Beda. Berkumpullah saudara-saudaranya sambil dia bingung, ini siapa nih? Sebab ditanya cateringnya nggak jawab. Siapa yang memasakkan? Bapak Ibu nikmat Allah boleh percaya, boleh tidak cerita ini, tapi buat pemirsa nikmatnya sedekah, nikmatnya sedekah, yang belajar tentang iman kepada malaikat menjadi tersenyum. Bisa jadi catering itu memang bukan cateringnya manusia. Sebab sampai habis itu tidak ada saudara-saudaranya pun yang merasa pesan itu catering. Yuk, kita ngaji dulu deh. Saudara-saudara yang bawa Quran dan atau pemirsa yang megang Quran, silakan buka surah Yunus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Akana linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an andirin nas wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim. Qalal kafiruna inna hadha lasahirun mubin. Alif Lam Ra. Hanya Allah yang tahu artinya. Tilka ayatul kitabil hakim. Al-Quran itu penuh ya dengan ayat-ayat yang penuh dengan kemukjizatan. Penuh dengan isi yang mempesona. Al-Quran juga disebutnya adalah Al-Kitabul Hakim. Kalau kita kemudian melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran, maka teranglah isi-isi Al-Quran itu dalam kehidupan kita. Sebagaimana tadi kita di awal bercerita tentang satu orang yang mendapatkan keajaiban, Allah kirimkan catering tanpa tahu siapa yang mesen. Lihat satu garis saya gariskan. Wa basyiril ladzina amanu. Kabarkan kepada mereka yang percaya, mereka yang beriman, anna lahum, sesungguhnya buat mereka qadama sidqin inda rabbihim, punya kedudukan yang tinggi derajatnya di sisi Allah Tuhan mereka. Masih ingat candaan kita tentang seorang karyawan? Saya datang ke pabrik susu di kawasan rambutan ya. Saya menantang mereka-mereka yang menjadi jamaah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, udah terima gaji belum? Bulan puasa ini, begitu saya bilang. Tapi ini pun cerita bukan tahun ini ya, tahun yang lalu. Mesem semua jamaah, karena tahu pertanyaan saya itu kalau dijawab belum, mau digecek soal sedekah. Jadi mereka saling beradu pandang, lalu jawab, belum Ustaz. Baik, kalau belum, beranikah saudara menyedekahkan gaji saudara di bulan puasa ini dan tidak menyisakan 1 rupiah pun untuk hari raya saudara? Lalu kita meminta kepada Allah supaya Allah memberikan Anda semua kemajuan ekonomi ukuran 10 tahun. Iya dong, kalau kita ngasih duit tahun ini ke Allah, kan kita akan dikali 10. Beranikah saudara? Itu nggak ada yang ngacung. Saat itu. Beradu pandang lagi, ketawa ketiwi lagi, main jorok-jorokan lagi. Ya karyawan, udah lu aja. Lu dulu. Gitu. Lo iya candaan jamaah kan begitu. Ente dulu, kalau ente berhasil ntar aneh ikutin. Padahal yang berhasil mau udah banyak, tinggal ngikutin doang. Itu kan omongan orang-orang yang kagak percaya. Sekalipun percaya, itulah omongan orang-orang yang tidak sami'na wa ta'na. Dia cuma sami'na, tapi wa asoyna. Di saat orang belum memberikan jawaban tentang gaji, saya tambahin lagi bebannya. Baik. Bulan puasa bukan cuma gaji dong. Begitu saya bilang. Pasti ada THR. Berani nggak saudara tibang-tibangan sekalian? Bukan cuma gaji yang saudara lewatkan, tapi juga THR. Udah tuh, jamaah makin selonjoran tuh. Iya. Itu. Dadah. Kagak ada, dia bilang. Kagak ada. Pahit dia bilang. Lalu kemudian ada otak kanan kiri jamaah yang saya mengerti. Mengerti saya. Kita kan guru sedekah ya, agak-agak pengalaman untuk urusan sedekah. Ada Pak, Bu, orang yang berani menyedekahkan gajinya.
berani juga menyedekahkan THR-nya lantaran dia masih punya gaji yang disimpan dari bulan-bulan sebelumnya, alias tabungan. Di saat mereka belum memberi jawaban tentang gaji bulan puasa mau nggak disedekahin, THR lebih